Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairul Amri, guru dari SDN 10-1990 Bangun Purba, akan melanjutkan tugas keempat saya pada workshop Sagusanov Google Classroom yang telah diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Baiklah, di sini langsung saja kita lihat apakah perintah yang terdapat pada tugas 4 kita kali ini. Jadi bagian yang pertama kita diminta untuk memberikan subscribe pada channel Berbagi TV. Jadi kita klik link yang ada hingga muncul menu tampilan seperti ini. Kemudian kita berikan subscribe pada channel tersebut. Tak lupa pula kita nyalakan lonceng notifikasi yang ada. Setelah itu kita kembali lagi ke perintah di tugas 4. Kita diminta memberikan like ataupun suka pada setiap video materi 4. Jadi kita klik link yang ada. Kemudian, nah ini adalah video di materi yang keempat. Caranya untuk melakukan komunikasi dengan banyak siswa, kita diminta untuk memberikan like ataupun suka. Kemudian, perintah selanjutnya kita diminta untuk mengirimkan email kepada salah satu peserta didik. Jadi, di sini kita buka terlebih dahulu kelas di Google Classroom yang telah kita buat pada tugas-tugas sebelumnya. Jadi kita diminta untuk mengirimkan tugas pada salah satu peserta didik kita menggunakan email. Jadi kita klik dari menu forum sampai dengan nilai ini, kita klik menu anggota. Kemudian kita klik tanda salah satu siswa. Di sini saya mengambil siswa ini, kemudian kita klik menu tindakan, kemudian kirim email. Ya, kita tunggu sampai dengan proses loadingnya ini selesai. Kemudian di sini kita tuliskan yaitu pengerjaan tugas refleksi. Kemudian di sini adalah pesan ataupun perintah yang akan kita berikan kepada email siswa kita tadi. Nah, jadi ini adalah sedikit materi yang telah kita berikan sampai bagian yang ini. Kemudian bunyi perintah selanjutnya, hari ini Bapak minta kepada Ananda untuk membuat refleksi pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, refleksi berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, refleksi dibuat menggunakan bahasa atau kalimat Ananda sendiri. Kemudian, untuk Ananda yang sudah menyelesaikan tugas, Bapak harap untuk mengisi link berikut ini. Jadi ini adalah link untuk Ananda yang sudah menyelesaikan tugas. Kemudian tak lupa pula kita klik menu kirim. Ya, kita tunggu sampai dengan proses loadingnya selesai. Nah, itu tadi adalah informasi atau tugas yang kita berikan kepada salah seorang siswa. Nah, lantas bagaimana jika kita ingin mengirim kepada semua siswa? Jadi kita klik menu yang ini atau kotak yang ini sehingga tercentanglah semua. Kemudian kita klik menu tindakan, kemudian kita pilih kirim email. Kemudian kita tunggu lagi sampai dengan proses loadingnya ini selesai. Nah, di sini pada tampilan BCC ini sudah tersedia email semua siswa. Artinya kita akan mengirimkan tugas ini kepada seluruh siswa kita. Ada 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Dan di sini untuk subjeknya masih tetap sama, yaitu pengerjaan tugas refleksi. Adapun bunyi perintahnya yaitu seperti berikut ini. Kemudian tak lupa pula kita klik kirim.
Nah, ini nantinya akan sudah masuk ke email masing-masing peserta didik kita di Google Classroom. Kemudian kita kembali lagi ke tugas 4. Kita mengirimkan email kepada lebih dari satu atau semua peserta didik, tadi sudah kita lakukan. Kemudian kita melakukan interaksi dengan memberikan 5 komentar kelas. Jadi kita kembali ke kelas di Google Classroom kita tadi, kita lihat apakah siswa sudah memberikan komentar pada tugas yang kita berikan. Jadi kita lihat di sini bahwasannya ini terdapat satu komentar dari siswa. Nah, di sini kita lihat di bagian forum. Kita lihat, nah di sini adalah satu komentar kelas. Jadi kita lihat ternyata ada siswa kita yang bertanya, "Pak Guru, saya izin bertanya, apakah pengelompokan hewan ini hanya berdasarkan jenis makanannya saja ya Pak?" Nah, pada menu yang ini, tambahkan komentar kelas, kita sebagai guru atau pendidik berhak atau berkewajiban untuk menjawab atau merespon pertanyaan yang diajukan oleh siswa kita. Jadi sini jawaban kita adalah tidak, Nak. Masih banyak lagi pengelompokan hewan yang lainnya, misalnya seperti pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya, kemudian cara berkembang biaknya, maupun cara bernapas dan cara bergeraknya. Nah, jadi setelah kita memberikan jawaban atas komentar ataupun pertanyaan yang diberikan siswa, tak lupa pula kita klik icon yang ini. Ya, yang biru ini kita klik. Jadi artinya kita sudah memberikan feedback ataupun umpan balik atas pertanyaan yang diajukan oleh siswa kita. Baiklah, di sini kita akan melihat lagi apakah kelas yang telah kita siapkan di Google Classroom tadi masih terdapat komentar yang diberikan oleh peserta didik kita. Jadi kita lihat di bagian forum. Nah, ternyata ada masuk komentar baru lagi, di mana komentar pertanyaannya adalah, "Pak, saya juga izin bertanya, untuk langkah selanjutnya seperti apa ya Pak setelah saya mengerjakan tugasnya?" Baiklah, di sini kita bisa mengklik bagian ini, tambahkan komentar kelas. Kita jawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik kita. Langkah selanjutnya, Ananda dapat mengisi link sebagaimana informasi yang telah Bapak berikan di instruksi tugas ya Nak. Kemudian setelah itu tak lupa pula kita klik icon atau tombol yang ini untuk mengirimkan komentar kita. Nah, jadi di sini kita sudah merespon atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh murid kita. Sekarang kita lihat lagi apakah masih terdapat komentar atau pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik kita di kelas yang telah kita buat.
Ternyata sudah masuk satu komentar baru lagi. Di sini kita lihat bahwa pertanyaannya yaitu, Pak, untuk jumlah banyak katanya ada ketentuannya atau tidak ya Pak dalam pengerjaan tugas ini. Nah, pada bagian tambahkan komentar kelas ini, kita klik, kemudian kita berikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, setelah kita memberikan jawaban atas pertanyaan siswa, kemudian kita klik tanda ini segitiga yang ada di samping komentar kita untuk membalas atau memberikan jawaban atas pertanyaan siswa tersebut. Kemudian sudah muncullah jawaban dari kita sebagai pendidik terhadap pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Kemudian kita dapat melihat lagi apakah masih terdapat komentar ataupun pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik kita. Di sini kita lihat ya, ternyata ada pertanyaan atau komentar baru dari siswa, di mana bunyinya adalah, Pak, jika mengumpulkan tugas lebih cepat, apakah akan ada nilai lebihnya juga ya Pak? Maka pada bagian tambahkan komentar kelas, kita bisa klikkan, kemudian kita berikan respon atas pertanyaan tersebut. Kemudian tak lupa pula kita klikkan tombol segitiga di samping komentar yang telah kita berikan, sehingga sudah muncullah respon atau jawaban kita atas pertanyaan yang diberikan oleh siswa kita. Baiklah, di sini kita dapat melihat lagi apakah masih terdapat komentar atau pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik kita pada kelas Google Classroom yang telah kita buat. Ya, ternyata terdapat satu komentar lagi yang diberikan, yaitu izin bertanya Pak, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, apakah boleh bertanya secara pribadi? Ditambahkan komentar kelas ini bisa kita klik, kemudian kita tuliskan jawaban kita mengenai pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik kita.
Kemudian setelah itu tak lupa kita klik tanda icon yang ada di samping komentar yang telah kita ketik, sehingga muncullah jawaban ataupun respon dari kita sebagai pendidik atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik kita. Jadi selanjutnya kita kembali lagi ke perintah di tugas 4, yaitu kita diminta merekam prosesnya menjadi video dan diupload di channel YouTube masing-masing, di mana perintah pada tugas 4 ini adalah yang sedang kita jalani. Kemudian yang kelima, kita diminta mengirim tugas dengan cara menuliskan komentar pada dua tempat, yaitu video YouTube di atas tadi, kemudian grup Facebook Sagusanov. Adapun formatnya yaitu nama, instansi, kabupaten atau kota, nomor KTA IGI, dan link video tugas. Nah, jadi demikianlah video tutorial mengenai tugas 4 saya pada workshop Sagusanov Google Classroom yang telah diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Sampai jumpa di tugas yang kelima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.